Nomor 4, kita lihat soalnya. P mengakuisisi S tanggal 1 Januari 2017. Oh, ini 2017 nih ya, berarti tahun yang dibuat adalah di tahun yang kedua. Oh, ini sudah betul berarti ya. Ternyata sudah benar ya. Saya pikir tahun yang sama. Ya baik ya. Ini adalah tahun membuat worksheet untuk tahun selanjutnya. Kalau nomor 6 itu ini akuisisi 2018, kemudian membuat neraca konsolidasi 2018. Ini tahun yang sama ya, mestinya harus lebih mudah yang tahun yang sama ya. Kita bahas dulu nomor 8, nomor 6 kalau begitu ya. Soalnya 1 Januari 2018, P mengakuisisi 90% saham beredar S dengan harga 630.000. Kelebihan pembayaran terhadap nilai buku aset neto dialokasikan kepada persediaan ya. Persediaan under value 30 under value ya. Kemudian 30% terjual di akhir tahun ya. Under value maksudnya under value 30% ya. Under value 30% terjual di akhir tahun. Bangunan under value 30%, masa manfaat 10 tahun. Kemudian sisanya alokasi ke goodwill. Informasi yang dapat digunakan untuk menyusun laporan konsolidasi yang A, P menjual tanah kepada S 1 Maret 2018 harga 75.000. Harga belinya 60.000. Yang B, S menjual peralatan kepada P 1 September harga 45.000, manfaat 3 tahun lagi, harga belinya 60.000, telah disusupkan 21.000 ya. Kemudian diminta melengkapi worksheet 6 ya, gunakan metode ekuitas. Baik ya. Ini seperti soal UTS kemarin ya. Diminta ya melengkapi worksheetnya. Melengkapi worksheet ya, kita lihat dulu ya worksheet yang disediakan. Ya. Di sini kita harus menghitung gain on sale of land, gain on sale, kemudian ya entry expense, kemudian return earning 1 Januari. Ini angkanya masih kosong. Oh, kemarin diisi berapa? 2 juta ya. Ya. Harusnya ada angkanya 2 juta ya. Kemudian cash-nya harus dicari, investment in S harus dicari ya. Total aset harus dicari, RE akhir harus dicari ya. Ini total liability dan equity harus dicari. Ini tipikalnya seperti ini kalau untuk soal worksheet konsolidasian ya. Nah, sekarang kita akan mengisi ya kolom-kolom yang masih kosong ya. Diawali dengan menghitung selisih nilai investasi atau excess ya. Excess value-nya berapa ya. Ya, cost of investment-nya 630.000 mendapatkan 90% ya, sehingga ya nilai total S ya, nilai wajar ya S totalnya adalah 630.000 dibagi 90%. Mendapatkan total nilai S 700.000. Kemudian kita bandingkan dengan apa ya? Bandingkan dengan book value-nya ya. Untuk mencari excess value itu bandingkan ya harga nilai pasarnya, nilai pasar S dengan book value-nya. Ya, book value apa? Book value net asset. Book value net asset
Bandingkan dengan nilai buku S. Ya, nilai bukunya adalah nilai buku net asetnya S. Ya. Menghitungnya dari ya, nilai equity S. Ya. Common stock-nya berapa, saldo labanya atau retain earnings-nya berapa. Ya, per tanggal akuisisi. Ya. Per tanggal akuisisi, ya, angkanya ini ada di worksheet ya, 300.000 common stock, kemudian saldo labanya 200.000. Ini adalah kita ambil dari worksheetnya ya. Kemudian totalnya 500.000. Ya. Atau dengan cara yang lain yaitu menghitung total asetnya S berapa dikurangi total liability-nya, add book value-nya ya pada nilai bukunya. Ya. Hasilnya akan sama 500.000. Kemudian ya kita kurangi ya total nilai S, nilai pajarnya 700.000, nilai bukunya 500.000, ada excess of cost ya, 200.000, excess of cost of investment ya, 200.000, kemudian dialokasikan kepada aset-asetnya S yang nilai pasarnya ya, nilai pasarnya tidak sama dengan nilai bukunya ya, baik nilai pasarnya lebih tinggi atau lebih rendah ya. Informasinya untuk inventory ya, under value 30%, berarti under 30% maksudnya 30% dari excess ini ya. 30% dari 200.000 adalah 60.000, karena under value maka kita tambah ya, alokasinya adalah menambah nilai buku inventory menjadi 60.000 ditambah 60.000 ya. Kemudian untuk building under value juga 30%, maka untuk building juga 60.000. Kemudian sisanya masih ada 80.000 dialokasikan untuk goodwill ya. Kemudian ya untuk building informasinya adalah sisa umurnya masih 10 tahun ya. Sehingga ya alokasi ekses untuk building 60.000 diamortisasi 10 tahun, tiap tahunnya 6.000 ya. Sedangkan untuk inventory ya terjual di tahun ini di 2018, maka ya yang 60.000 ini nanti diamortisasi ya, diamortisasi menjadi penambah COGS di tahun ini ya. Kemudian yang building sudah, yang goodwill tidak diamortisasi ya. Selanjutnya yang kita perlu hitung adalah kita nantinya perlu menghitung ada apakah ada inventory ending day? Apakah ada? Enggak. Informasinya enggak ada ya. Nanti diabaikan dulu nih, lewat sana. Kemudian kita ini kayaknya nggak dipakai ya. Baik ya, kita lanjut ke mencari saldo investment in S ya, akhir tahun 2018. Mencarinya bagaimana? Ya, investasi awal 630.000, kemudian tambahannya ya, tambahannya berupa net income S tahun ini ya.
Net income S tahun ini dilihat di worksheet ya, dilihat di worksheet 151.000 ya. Kemudian ada ya, ada unrealized gain equipment ya. Unrealized gain equipment tentunya mengurangi. Untuk equipment ini kita hitung dulu ya. Ya, unrealized gain equipment ya, equipment keterangannya kita lihat ya, dia harga jualnya adalah 45.000. Sebentar kita lihat lagi ya. Untuk equipment dijual dari S kepada P ya. Dari S kepada P ya, dengan harga 45.000 ya. Kemudian harga belinya 60.000, sudah disusupkan 21.000. Berarti berapa harga nilai bukunya? Nilai bukunya 60.000 dikurang 21.000. Berarti 39.000 ya. Nilai buku 39.000 dijual kepada P 45.000, maka ada keuntungan berapa? Ada keuntungan 6.000 ya. Ada keuntungan 6.000, ada unrealized gain ya. Unrealized gain 6.000 ya. Menjadi pengurang ya. Unrealized gain ya, menjadi pengurang karena gain yang belum direalisasi dari sudut pandang konsolidasi ya. Kalau menurut yang menjual S, menurut S sudah terrealisasi. Kenapa? Kan barangnya sudah beralih kepada P. Itu kalau dilihat sebagai entitas masing-masing ya, sebagai entitas yang terpisah. Tetapi begitu dikonsolidasikan, maka ya penjualan S kepada P ini adalah penjualan saya kepada saya. Nah, maka keuntungannya belum sah ya secara konsolidasi. Makanya ini kita sesuaikan ya. Kita batalkan ya, yang gain 6.000 kita cancel ya, kita kurangi 6.000. Kemudian dan untuk tahun ini ya, atas penjualan equipment yang ada unrealized gain 6.000 itu kan unrealized gain 6.000 akan diakui menjadi gain yang terrealisasi bersamaan dengan depresiasi ya, bersamaan dengan pengakuan depresiasi expense ya. Nah, maka ya untuk tahun ini depresiasi sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan 1 September sampai dengan 31 Desember. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya. Maka ya yang gain yang boleh diakui adalah sebesar ya untuk tiap tahunnya kan 2.000 ya. Untuk tiap tahunnya adalah 6.000 masa manfaat 3 tahun ya. Berarti dibagi 3 menjadi 2.000 ya. 2.000 untuk setahun. Kemudian untuk 4 bulan ya dikalikan 4/12 ya. Mendapatkan 667 ya pembulatan ya. Kemudian ada amortisasi ekses untuk inventory ya. Amortisasi ekses inventory tadi kan yang dialokasikan ke inventory 60.000 ya, 60.000 ya, semuanya terjual tahun ini ya, sehingga ya menjadi pengurang tahun ini ya, menambah nilai OPS menjadi pengurang net income. Kemudian untuk building ya, untuk building ini ya 60.000 umur 10 tahun ya, tiap tahunnya 6.000 ya. Amortisasi ekses untuk building berarti 6.000 ya, menjadi pengurang ya, sehingga
Sehingga ya net income S tahun ini setelah disesuaikan menjadi 79.667 ya. Kemudian bagian P berapa? Bagiannya P 90%. Ya. Bagian P 90% dikalikan 79.667 mendapatkan 71.700 ya. Kemudian masih ada lagi unrealized gain ya. Kalau unrealized gain perhatikan ya, unrealized gain yang tanah ya. Yang tanah yang menjual siapa? Yang menjual adalah P, menjual tanah kepada S. Dengan harga 75.000, harga belinya 60.000 ya. Ada keuntungan berapa? Ada keuntungan 15.000 ya. Keuntungan 15.000 yang penjualannya dari P kepada S ya. Dalam hal ini ya, ada unrealized gain 15.000 untuk siapa? Untuk P sendiri, untuk P saja ya. 15.000 untuk P saja ya. Tidak dikalikan 90% ya. Berbeda dengan yang unrealized gain yang equipment ya. Kalau equipment kenapa dikalikan 90% ya, karena yang equipment yang menjual adalah S kepada P ya. Kalau yang menjual S kepada P, efeknya apa? Perhatikan pengaruhnya terhadap net income-nya S ya. Kalau net income-nya S terpengaruh, berarti ya pengaruhnya harus dibagi rata untuk semua investornya. Maka P mendapatkan 90% saja. Ya. Sedangkan kalau yang menjual P kepada S, maka net income-nya S tidak terpengaruh, kan ya? Maka pengaruh transaksi tersebut hanya untuk P saja. Bisa dibedakan ya. Maka di sini ya, untuk yang unrealized gain tanah 15.000, semua 100% untuk P ya. Karena yang terpengaruh dalam hal ini adalah net income-nya P saja ya. Sedangkan net income-nya S baik-baik saja ya, tidak terpengaruh dengan adanya unrealized gain 15.000 ini. Nah, sehingga ya income from S-nya tahun 2018 sebesar 7.700 dikurang 15.000 sebesar 56.700 ya. Kemudian ini menjadi menambah nilai investment in S, kemudian dikurangi dengan dividen S 2018 ya. Sebesar 100.000 ada di worksheet ya, angkanya, kemudian dikalikan bagiannya P 90% ya. Sehingga investment in S akhir tahun 2018 sebesar 596.700. Baik ya. Cukup panjang mencari investment in S ya kalau menggunakan metode equity ya. Kalau menggunakan metode cost bagaimana? Tidak usah mencari ya, langsung angkanya adalah 630 ya. Baik ya. Ini berarti memang nggak dipakai ya. Tadi yang ada ending inventory tadi, yang unrealized profit ini nggak ada ya, informasinya tidak dipakai. Nah, ini nggak dipakai ya. Sudah selesai, kemudian kita bisa langsung membuat jurnalnya ya. Ya sebenarnya jurnal tidak diminta, tetapi akan memudahkan ya. Nanti akan memudahkan kita menyusun worksheet kalau kita buat jurnal eliminasi dan penyesuaiannya ya. Karena tidak diminta, maka ya kalau kalian ujian nggak usah ditulis lengkap nama akunnya ya, gain of sale of land ya. Kayak tulis saja gain of land, nggak usah lengkap-lengkap, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian ngerti, oh ini maksudnya gain of sale of land. Itu misalkan gain land, misalkan begitu misalnya ya. Gain equipment, ya. Gain act ya, singkat-singkat saja tidak apa-apa ya, karena tidak diminta ya. Maka jurnal eliminasinya yang pertama kita mengeliminasi atas penjualan tanah yang ada gainnya ya. Gain on sale of land debit land credit sebesar gainnya 15.000 ya, untuk mengeliminasi gain atas penjualan tanah. Yang kedua
ya. Karena ini tahun pertama kan ya, karena ini adalah tahun pertama, di tahun terjadinya penjualan ya, di tahun terjadinya penjualan, maka ini munculnya adalah gain on sale of land ya. Kalau di tahun kedua, kalau untuk tahun berikutnya, tentunya di sini gain on sale of land tidak ada lagi di laporan keuangannya P ya. Maka dia sudah di closing ke retain earning, makanya disebutnya adalah retain earnings kalau di tahun kedua dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua kita mengeliminasi gain atas penjualan equipment yang dilakukan oleh S ya penjualannya. Eliminasinya ya, gain on sale of equipment di debit, kreditnya equipment ya. Untuk mengeliminasi gain ya, atas penjualan equipment dan juga untuk menyesuaikan nilai equipment kepada nilai buku yang aslinya yang sebenarnya ya. Kemudian menyesuaikan ya, depresiasi equipment ya. Depresiasinya bertambah atau berkurang? Mestinya bertambah ya. Ini terbaliknya, diperbaiki dulu ya. Depresiasinya bertambah di debitnya. Sebentar. Kok aja deh. Sudah betul ya, apa? Yang sekarang yang mencatat depresiasi kan siapa? Yang mencatat depresiasi kan yang memegang equipment sekarang siapa? Yang memegang equipment S menjual kepada P ya. Harganya 45 ya. Jadi ya ceritanya ya ini kan equipmentnya adalah aslinya nilai bukunya adalah 39.000 ya. Kemudian dijual dengan harga 45.000 sehingga ya P mendepresiasinya 45.000 dibagi 3 ya. Sedangkan yang sebenarnya ya depresiasi yang sebenarnya adalah 39.000 39.000 ya. Nilai book value-nya 39.000 masa manfaat 3 tahun dibagi. Sehingga untuk depresiasi ya, depresiasi expense yang dicatat oleh P adalah terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Oleh karena itu harus dikurangi, harus dikecilkan. Ya. Maka depresiasi expense-nya kita kredit ya. Kemudian akumulasi depresiasi di debit ya. Sebesar berapa? Ya, sebesar depresiasi yang sudah dilakukan oleh P, yaitu sebesar setahun ya, sebesar 4 bulan, untuk 4 bulan. Nah, selisihnya dihitung dari unrealized gain ya dibagi 3 tahun dikalikan 4/12 ya. Untuk penyesuaian depresiasi equipment 1 September sampai 31 Desember. Ya. Selanjutnya ya, eliminasi income from S. Income from S sudah dihitung tadi 56.700, kemudian kreditnya dividen S, bagiannya P 90.000, ada selisih debit 33.300, itulah untuk investment in S. Ya. Investment in S-nya ya, investment in S-nya debit 33.300. Ya. Kemudian
untuk NCI expense ya, memunculkan NCI expense, debit NCI expense ya. NCI expense sebesar berapa? Sebesar ya, yang sudah kita hitung tadi, hitung-hitungannya nih ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan ini ya. Ini adalah net income S setelah disesuaikan menjadi 79.667 ya. Kemudian bagiannya P 90%, maka bagiannya S, bagiannya NCI, ya bagiannya non controlling interest sebesar 10% dari 79.667 sebesar 7.967. Kemudian untuk dividennya, dividen S-nya 10% dari total dividen S. Ya. Kemudian selisihnya itulah ke NCI equity. Kemudian eliminasi equity S ya, equity S beginning ya, equity S beginning berupa common stock 300, RE beginning 200.000. Kemudian unamortized excess-nya masih komplit ya 200.000 ya. Kenapa? Karena ini adalah kita membuat konsolidasi tahun pertama. Ya. Kalau konsolidasi tahun pertama, maka unamortized excess-nya masih utuh 200.000 ya. Karena ini adalah untuk posisi apa? Posisi di awal ya, di awal ya, bukan posisi di akhir ya. Posisi di awal ya. Kemudian ya investment in S sebesar ya cost-nya 630.000, kemudian NCI beginning sebesar 10% ya, 10%-nya dari nilai ini, nilai debitnya. Selanjutnya unamortized excess dialokasikan ke inventory 60.000 karena tahun pertama ini masih sesuai dengan hitung-hitungan yang kita lakukan tadi ya. Sebelum dikurangi dengan amortisasi karena ini adalah posisi tahun pertama. Inventory 60, ke building 60, ke goodwill 80 ya, unamortized-nya 200.000. Kemudian untuk penjualan tahun ini ya. Penjualan tahun ini ada berapa? Oh, bukan ya, maaf. Ini adalah untuk ada amortisasi ya, amortisasi inventory yang terjual tahun ini semuanya, berarti ya inventorinya di kredit dihapus ya, dialih menjadi COGS debitnya. Kemudian untuk building ya, building depresiasinya adalah 6.000, apakah betul? Ini kayaknya salah ya. 69 ya. Ini depresiasi untuk 4 bulan saja ya. Depresiasinya adalah untuk depresiasi untuk ini ya Pak. Maaf ya. Saya masih ingat ya penjualan equipment ya. Ini adalah depresiasi untuk building, maksudnya yang ini ya. Buildingnya kan 60.000 ya. 60.000 amortisasi excess untuk building maksudnya ya. 60.000 kemudian ya umurnya 10 tahun ya. Ini adalah dibagi 10 ya, 6.000. Baik, ya seperti itu jurnal eliminasi dan penyesuaiannya. Selanjutnya akan kita selesaikan worksheet-nya ya. Kita selesaikan worksheet-nya ya. Tinggal di plotting saja ya di kolom debit dan kreditnya untuk eliminasinya. Kemudian tinggal kita selesaikan ya. Tinggal kita jumlah-jumlahkan ya. Laporan konsolidasinya. Sehingga di sini mendapatkan ya, net income-nya adalah ya consolidated income 601.700 ya, ini sudah sama dengan net income menurut P ya. Ini tandanya ya hitung-hitungan kita sudah betul ya. Kemudian RE-nya 2 juta ini kemarin ya kita input saja 2 juta ya. Kemudian mendapatkan ya,
Ya, yang selebihnya tinggal diselesaikan saja lah ya, tinggal diselesaikan saja. Ya. Baik, ya. Demikian untuk nomor 6, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, baik ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita intip yang metode cost-nya ya. Apakah benar lebih mudah? Yang nomor 5 berarti ya. Yang nomor 5 adalah soalnya sama dengan nomor 6, hanya saja sekarang menggunakan metode biaya ya. Menggunakan metode biaya. Yang perlu dihitung adalah eksesnya ya, eksesnya dihitung ya. Kemudian investment in S angkanya adalah sama dengan nilai investasi awal. Kemudian kita perlu menghitung adalah ini kita menghitung untuk income from net income S telah disesuaikan dalam rangka untuk menghitung NCI expense. Kalau metode cost kita menghitung untuk NCI expense-nya berapa ya. Ya, ini tidak diperlukan ya. Kalau untuk metode cost yang diperlukan adalah bagian NCI ya. Ini untuk NCI 10%. Sama dengan ini dikalikan 10%. Baik ya. Kemudian jurnal-jurnalnya ya sama dengan yang equity ya. Jurnalnya sama. Yang beda adalah di sini kalau equity income from S, kalau metode cost ya, dividend income. Kreditnya dividen, dan ini lebih mudah. Kenapa? Angkanya adalah sebesar dividen income-nya 90.000. Menghitungnya mudah saja ya. Dan NPI expense sudah dihitung ya. Yang selebihnya sama ya. Ya. Penyesuaian investasi ya yang biasanya dilakukan untuk metode cost, untuk kali ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena ini adalah konsolidasi tahun pertama ya. Malah lebih mudah lagi kalau metode cost ya. Yang lebih simpel lagi, kemudian tinggal kita ya, inputkan ke worksheet-nya, kemudian ya akan mendapatkan ya, consolidated income-nya 601 ya, 700 ya. Kalau kita cek dengan yang metode equity tadi juga sama 641 700 ya. Lebih selanjutnya tinggal diselesaikan saja. Baik, itu nomor 5 ya. Kemudian kita lanjut nomor 4. Kita mundur ke nomor 4 ya, nomor yang lebih awal tetapi yang lebih rumit karena laporan yang dibuat adalah laporan di tahun kedua ya. Kita lihat soalnya. P mengakuisisi S 1 Januari 2017 harga 400.000, mendapatkan 80% kepemilikan. Nilai ekuitas S 400.000 ya. Ini sudah saat akuisisi ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai terjebak seperti waktu UTS ya. Apakah ini sudah nilai saat akuisisi atau nilai tanggal berapa ya, ini harus diperhatikan. Pada saat akuisisi nilai ekuitas S 400.000 berupa saham biasa 300.000, saldo laba 100.000. Nilai wajar beberapa aset yang teridentifikasi saat akuisisi adalah building under value 50.000 ya, dan masih mempunyai masa manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa, dan sisanya dialokasikan ke goodwill ya. Kemudian pada saat akuisisi saldo laba P 200.000, kemudian net income-nya ini saldo laba P 2007 ya, pada saat akuisisi ya 200.000, net income 2017 200.000.
Kemudian dividennya 100.000, sedangkan dividen S tahun lalu 50.000. Informasi tambahannya, di dalam penjualan P terdapat penjualan kepada S 100.000 dengan margin yang diambil oleh P sebesar 25% ya, dari harga jual. Dan sampai dengan akhir tahun hanya 40% yang terjual kepada pihak ketiga. Kemudian yang B, sisa persediaan 2017 yang ada pada S yang dibeli dari P senilai 75.000 ya, enggak ada juta ya, 75.000, harga pokoknya 60.000, sudah dijual tahun 2018. Dan P menjual tanah kepada S pertengahan 2018 ya, harga 120.000, book value-nya 110 ya, ada gain berapa? 10.000. Peralatan yang dibeli P dari S 1 Oktober 2017 harga ya 125.000, book value 100.000, masih digunakan secara normal ya, 5 tahun lagi. Kemudian ya, melengkapi worksheet menggunakan metode ekuitas. Yang pertama ya, yang pertama adalah menghitung ekses ya, menghitung atau sebelum ya menghitung ekses dulu ya, kita hitung eksesnya, excess of cost of investment-nya ya, cost of investment 400.000 mendapatkan 80%, sehingga total nilai wajar S adalah 400.000 bagi 80% ya, sama dengan 500.000. Kemudian book value-nya waktu itu adalah ya 400 ya, 300 common stock, saldo 800 ya, common stock-nya 400.000 ya. Kemudian ada ekses 500 dikurang 400, eksesnya 100 ya, dialokasikan ke siapa ya, ke building ya, ke building 50.000 ya. Kemudian sisanya goodwill 50.000 ya. Kemudian untuk building umurnya masih 10 tahun ya, sehingga amortisasi tiap tahunnya 5.000. Kemudian kita ya perlu menghitung juga retain earning awal tahun 2018 ya. Masih dikosongkan di worksheet-nya, menghitungnya dari data 2017 ya. RE-nya beginning 200.000 ditambah net income-nya ya, net income-nya P dikurangi dividen P 2017. Ini mendapatkan berarti 300.000 ya. 300.000 adalah retain earning-nya P ya, sebelum ditambah dengan income from S ya. Kemudian tambahannya di tahun 2017 income from S-nya berapa ya. Income from S-nya berapa? Tahun 2017 net income-nya S belum diketahui ya. Yang diketahui adalah retain earnings S 1 Januari 2018 dan juga retain earning S di 1 Januari 2017, ada infonya. Yang 2018 dari worksheet angkanya 200.000. Kemudian yang tahun 2017 ada di soal ya 100.000 ya. Kemudian, nah dari sini kita bisa menghitung kenaikan equity S sebesar 100.000. Kemudian dividen S 2017 diketahui di soal 50.000, sehingga net income-nya adalah 150.000 ya. Net income S tahun 2017. Nah, ini harus disesuaikan dulu, disesuaikan dengan amortisasi tahun lalu, tahun 2017 ya, yaitu amortisasi ekses untuk building 5.000 tiap tahunnya, mengurangi. Kemudian nah di tahun lalu ada penjualan inventory ya, ada penjualan inventory. Kita lihat lagi ya, ini sisa persediaan tahun 2017 pada S ya, yang dibeli dari P, berarti P menjual kepada S ya. P menjual kepada S berarti kalau ada unrealized gain untuk siapa? Untuk P semua, karena yang menjual adalah P ya. Yang terpengaruh net income-nya adalah net income-nya P, sedangkan net income-nya S sudah baik-baik saja, tidak terpengaruh.
yang masih belum terjual 75.000, harga pokoknya 60.000, berarti keuntungannya berapa? 15.000. Ini yang posisi akhir tahun 2017. Kemudian sudah terjual di 2018. Nah, karena ini adalah kita untuk menghitung untuk 2017, maka di sini ada ya. Benar, ini yang dimaksud di sini adalah ini unrealized gain untuk tahun 2000 sebentar. Oh, ini untuk equipment ya. Kita hitung yang equipment dulu ya, yang inventory yang di sini di bawahnya. Baik, kita kalau yang inventory tadi ya kita selesaikan ya. Ada unrealized profit atas inventory yang masih belum terjual tahun 2017 sebesar 15.000. 15.000 itu ya untuk P berapa persen? Untuk P 100%. Kenapa 100%? Karena yang menjual adalah P kepada S. Ya. Kalau yang menjual P 100% untuk P. Kalau yang menjual S maka P sebesar persentase kepemilikannya. Ya, kuncinya itu ya, patokannya itu ya. Kemudian ya kita naik lagi ke atas ya, di sini ada unrealized gain atas equipment ya. Ini informasinya mana nih ya? Ini ya di tahun 2017 ini. Peralatan yang dibeli oleh P dari S, berarti S menjual kepada P, nanti bagiannya P sebesar 80%. Ya. Harga 125, book value 100, keuntungannya berapa? Keuntungan 25.000 ya. Maka untuk 2000 hitung-hitungan 2017, maka 25.000 ini adalah menjadi unrealized gain, harus menjadi pengurang ya. Menjadi pengurang. Kemudian ya, atas unrealized gain 25.000 itu sudah terrealisasi sebesar kan terrealisasi bersamaan dengan berjalannya waktu kan gitu ya. Nah, 2017 1 Oktober berarti sampai dengan 1 Desember 3 bulan. Maka yang sudah terrealisasi adalah 25.000 ini berapa bulan sih? Berapa tahun? 5 tahun ya. 25.000 dibagi 5 tahun, kemudian dikalikan 3 bulan per 12 ya. Sehingga yang terrealisasi 1.250 ya. Nah, sehingga ya net income S ya setelah disesuaikan menjadi 121.250 ya. Nah, ini bagiannya P berapa? 80%. Maka dikalikan 80%, inilah bagiannya P ya. Tetapi ini belum selesai. Kenapa? Masih ada intercompany transaction yang dari P kepada S ya. Nah, ini perhitungannya dipisahkan. Kenapa? Supaya kalau yang lain-lainnya ini kan dikalikan 80% ya. Kalau yang dari P kepada S kan tidak dikalikan 80%. Makanya hitung-hitungannya disendirikan ya. 15.000 menjadi pengurang ya, unrealized profit. Ya. Sehingga income from S-nya di 2017 sebesar 82.000 ya. Ini mendapatkan retain earnings P di 1 Januari 2018 ya. Ya, perhatikan ya, hitung-hitungannya cukup panjang ya untuk menghitung untuk mendapatkan berapa retain earning P di awal tahun 2018. Sedangkan nanti kalau metode cost bagaimana? Simple banget ya, hanya dari kita sampai di sini, kemudian ditambah dengan apa? Tambah dividen income dari S selesai ya. Mendapatkan inilah berapa RE-nya ya. Sedangkan kalau equity cukup panjang hitung-hitungannya mendapatkan angka sekian. Ya. Kemudian lagi ya kita kalau pakai equity kita harus menghitung lagi saldo investment in S ya di akhir tahun 2018 ya. Maka kita mulai dari ini nih ya. Tuh, kok belum diselesaikan di sini ya. Apa ini ya?
Nah, mulai dari investment in S 2017 ya, harga perolehannya 400.000, kemudian di tahun 2017 ada income from S 82.000 ya, sudah dihitung. Kemudian dividen dari S 2017 menjadi pengurang ya. Kemudian sekarang kita hitung income from S lagi untuk tahun berapa? 2018 ya. Bagaimana menghitungnya ini ya? Net income S 2017 sudah ada di worksheet. Kemudian disesuaikan kurangi amortisasi building, kemudian ditambah dengan realized gain atas equipment sebesar 5.000 untuk setahun ya. Kemudian kita hitung bagiannya P 80%. Selanjutnya disesuaikan lagi dengan transaksi-transaksi yang downstream ya. Yang downstream itu yang bagiannya P adalah 100% ya. Yaitu realized profit yang atas penjualan 2017 sebesar 15.000 ya, terjual di tahun 2018 ya. Kemudian yang tahun ini ya ada unrealized profit sebesar berapa? Sebesar kita lihat hitung-hitungannya tahun ini berapa. Ini ya, yang A ya. Informasi yang A, dalam penjualan P terdapat penjualan kepada S 100.000, marginnya 25%, kemudian sampai akhir tahun yang 40% sudah terjual. Ini juga hati-hati ya. 40% yang sudah terjual, berarti inventorinya berapa? 60% ya. Maka ya, unrealized profitnya hitung-hitungannya adalah ya 100.000 ya kali 60% yang belum terjual dikalikan 25% keuntungannya yang diambil dari 25% dari harga jual. Ingat ya, bagaimana kalau 25% dari HPP ya, maka cek lagi ya pembahasan UTS kemarin ya, nanti jangan salah lagi ya. 15.000, kemudian unrealized gain atas tanah ya di tahun 2018 ini ya, di 2018 P menjual tanah kepada S harga 120, book value 110, ada keuntungan berapa? 10.000, unrealized-nya 10.000 ya. Dari P kepada S maka 100% untuk P ya. Ini jangan dibikin bingung ya. Ya, kalau P menjual kepada S 100% untuk P ya, unrealized gain total profit-nya. Sedangkan kalau S menjual kepada P, maka jatahnya P sebesar persentase kepemilikannya. Ya. Sudah, kemudian kita bisa membuat jurnalnya. Yang pertama eliminasi atas ya. Eliminasi atas penjualan tahun ini ya. Dari P kepada S 100.000 ya. Debit sales kredit COGS 100.000, informasi yang A. Kemudian unrealized profit tahun ini ya. Dan debit COGS kredit inventory 15.000. Kemudian untuk realized profit inventory yang dari tahun 2017 ya, debit investment in S, kreditnya COGS ya. Kemudian eliminasi gain on sale of land di debit, land credit ya. Kemudian eliminasi atas ini untuk mencatat unrealized gain equipment tahun lalu ya. Equipment itu kan terjual dengan keuntungan 25.000 ya, maka ya equipment dikredit 25.000 ya. Kemudian ya sebesar yang equipmentnya dijualnya tahun tanggal berapa ini kita cek ya. Peralatannya penjualannya adalah tanggal 1 Oktober 2017 ya. Berarti ya di tahun 2017 yang sudah didepresiasi
baru sepertiganya ya, baru sepertiganya, seperempat ya, 3 bulan. Maka di sini ya, atau yang lebih mudah dulu nih, yang lebih mudah adalah untuk mencatat penyesuaian depresiasi tahun ini. Depresiasi tahun ini terlalu besar berapa? 5.000 ya. Kemudian akumulasi depresiasinya sebesar untuk 2017 nih ya, untuk tahun 2017 ya, akumulasi depresiasinya disesuaikan sebesar berapa? 100.250 ya, yaitu yang berasal dari penyesuaian atas depresiasi tahun 2017 ya, 1.250 ya. Kemudian untuk ya NCI equity-nya ya, sehingga ya selisihnya adalah sebesar ya 25.000 dikurangi 100.250 itu adalah yang belum terrealisasi. Jadi yang di tahun 2017 ya, unrealized gain yang sudah terrealisasi sebesar 1.250 ya. Yang sisanya yang sebesar 23.750 belum terrealisasi. Nah, jadi yang 25.000 ini kan unrealized gain totalnya ya. Yang terrealisasi tahun lalu 1.250. Selisihnya berapa? 23.750. Ini dialokasikan untuk P 80%, untuk NCI 20%. Ya. Kemudian untuk tahun ini kita mengakui ya, menyesuaikan depresiasinya ya, yang terlalu tinggi kita kurangi 5.000, akumulasi juga dikurangi 5.000 ya. Depresiasi di kredit 5.000, akumulasi debit 5.000. Kemudian income from S tahun ini ya, tahun ini sudah dihitung tadi ya, income from S tahun ini income from S-nya ya 2018 sebesar 130.000 sudah dihitung tadi ya. Income from S 130.000 dibikin tahun ini ya 80.000 ya, selisihnya untuk eliminasi investment in S ya, untuk menyesuaikan investment in S. Kemudian NCI expand ya, NCI expand dihitungnya dari ya, hitung-hitungan yang sebelumnya ini ya. Ini kan tadi kita untuk tahun 2018 kita sudah menghitung ya, net income S disesuaikan ya, disesuaikan amortisasi building, kemudian realisasi gain atas equipment ya, karena penjualan dari S kepada P ya, 175.000, yang 80% untuk P, kemudian yang untuk NCI berapa? 20%, 20% dari 175.000. Ini adalah untuk NCI expand-nya ya, dividen S kredit sebesar jatahnya equity, jatahnya NCI, selisihnya NCI equity ya. Kemudian eliminasi atas equity S awal tahun ya, common stock 300.000, RE 200.000, unamortized-nya perhatikan ya, ini adalah tahun kedua ya. Kalau tahun kedua maka ya unamortized excess-nya ini adalah sudah dikurangi amortisasi untuk 1 tahun ya. Kalau penuh, kalau totalnya kan keseluruhannya 100.000 ya. Kemudian tahun lalu sudah amortisasi untuk building 5.000 sehingga masih tersisa 95.000 ya.
Kemudian 90% untuk investment in S, ya, kemudian 80% investment in S, 20%-nya untuk NCI equity. Ya. Selanjutnya, ya, unamortized-nya kita eliminasi, diberikan untuk building sebesar 45.000, ya. Awal aslinya kan 50.000, tetapi sudah dikurangi 5.000 yang amortisasi tahun lalu, sehingga untuk building 45.000, yang goodwill tetap 50.000. Kemudian di amortisasi, ya, tahun ini untuk ini ya 5.000 depresiasi expense, kreditnya building net. Ya. Kemudian untuk jurnal-jurnalnya, ya, kemudian tinggal diselesaikan worksheet-nya, ya. Tinggal diselesaikan worksheet-nya, silahkan nanti dilakukan sendiri, ya. Saya hanya akan menunjukkan pengecekannya kalau pakai equity, ya, mendapatkan consolidated net income 965.000, ternyata sudah sama dengan net income-nya P 965.000, berarti sudah betul hitung-hitungan kita, ya. Kemudian akan saya bandingkan, ya, dengan yang apa? Metode cost, ya. Kalau metode cost bagaimana? Apakah lebih simple atau lebih rumit? Ya. Kita lihat, ya. Kalau metode cost, ya, kita perlu lakukan adalah menghitung selisih investasi, ya, sama selisih nilai cost of investment. Kemudian untuk RE beginning pay, ya, di 2018 hitung-hitungannya hanya REP 2017 tambah net income P 2017 kurang dividen P 2017 ditambah dividen income 2017, mendapatkan inilah REP 2018, selesai, ya. Kemudian untuk income from S ini kita tidak perlu, ya, yang kita hitung adalah NCI ini, NCI expense, ya. Ini yang kita hitung adalah NCI expense, atau biarkan saja, ya, atau ini yang kita perlukan adalah NCI expense di sini, ya. NCI expense, ya. Spend 20%. Yang ini tidak diperlukan. Ini NCI expense. Ini NCI expense. Untuk NCI expense cukup net income-nya S berapa ditambah dengan disesuaikan dengan amortisasi excess dan intercompany transaction yang ke atas, yang upstream, ya, yang upstream, ya. Sedangkan yang downstream tidak berpengaruh ke NCI expense, ya. Karena kalau downstream sekali lagi semuanya untuk P, ya. NCI-nya tidak mendapat bagian, sehingga NCI-nya adalah 20%, ya, dikalikan 20%, ya. Kemudian untuk ternyata ada yang pakai link-link, ya. LOGS-nya berapa? Ternyata tadi pakai link, ya. Ya sudah, kita ambilkan saja, ya. Ini sama dengan yang di equity, ya. Sama dengan yang equity, ya. Kemudian ya, atau kalau kita ini, ya, 100.000 kali 60% kali 25%. Kemudian realized profit tahun 15.000, ya.
Gain on sale of land 10.000. Jurnalnya sama ya, yang berbeda adalah ini ya, dividen income, ya, dividen S ya. Kemudian NTI-nya sama, ini sama, kemudian nah yang berbeda satu lagi adalah apa? Penyesuaian atas investment in S. Menghitungnya bagaimana? Simpel saja ya. Yaitu ya kita menyesuaikan kenaikan investment in S tahun lalu ya. Tahun lalu berapa naiknya investment in S? Ya tentunya sebesar kenaikan equity-nya S ya, sebesar kenaikan equity S ya. Nah, ini equity awal tahun ini ya, dengan dibandingkan dengan equity S ya. Equity S awal tahun lalu ada kenaikan 100.000 ya. Ini berarti, nah hanya saja ini harus disesuaikan dengan penyesuaian atas amortisasinya ya, atas amortisasi ekses ya, atas amortisasi eksesnya ya saja ya. Sedangkan yang transaksi intercompany tidak berpengaruh di sini. Untuk penyesuaian investment in S ya, untuk untuk metode cost ya, yaitu disesuaikan dengan kenaikan equity S setelah disesuaikan dengan apa? Amortisasi atas eksesnya ya. 95.000 bagiannya P 80% ya. Debit investment in S, kredit RE begini. Baik ya, kemudian kita selesaikan worksheet-nya ya. Saya ya silakan diselesaikan sendiri ya. Saya hanya akan memperlihatkan kalau menggunakan metode cost ya, ternyata juga mendapatkan consolidated net income-nya 695.000, ternyata sama dengan kalau kita menggunakan metode equity ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya. Tadi kan sebelumnya Bapak pernah bilang yang tanda hitungan sudah benar itu net income P sama dengan consolidated net income statementnya itu. Iya. Tapi di sini yang nomor 3 beda Pak. Net income-nya 915. Jadi ya, consolidated net income harus akan sama dengan net income-nya P itu kalau metode equity ya, khusus berlaku untuk metode equity ya, pengecekannya begitu ya. Di nomor 4 ya, nomor 4 ya, consolidated net income 965.000, di sini net income-nya P sama ya. Kenapa sama? Karena ya pada dasarnya kita menghitung consolidated net income itu adalah menggunakan metode equity ya. Di sini adalah kita menggunakan metode equity 965.000. Sehingga ketika P di pembukuannya sendiri menggunakan metode equity, nilainya akan sama. Ya. Kenapa? Karena P sudah menggunakan metode equity di pembukuannya, sedangkan untuk kita menghitung consolidated net income ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip pembukuan metode equity. Nah, adapun kalau menggunakan metode cost, hasilnya pasti tidak sama. Ya. Kenapa? Ya, karena di sini ya 965.000 ini adalah net income ketika menggunakan prinsip ekuitas ya. Sedangkan di sini metode P menggunakan pendapatan menggunakan metode biaya. Ya sehingga kalau metode cost memang tidak bisa dibandingkan ya antara net income-nya P dengan consolidated net income-nya ya. Itu hanya berlaku kalau metode equity saja ya. Seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak. Sama ya. Ya tapi kalau lagi sedang ujian ya, kalian pasti nggak akan punya waktu ya untuk mengecek sampai ke situ ya. Saya menetapnya sih begitu ya, sehingga kalau menurut saya lebih menguntungkan untuk cost ya, meskipun kita tidak bisa mengecek kebenaran consolidated net income-nya betul apa belum, tapi ya secara pengerjaannya akan lebih cepat. Dan kalau dikerjakan dengan benar maka ini hasilnya juga akan benar ya. Hanya saja memang kalau di metode cost kita nggak bisa langsung wah ini benar nggak ya, karena memang di sini angkanya berbeda antara consolidated net income dengan net income yang dilaporkan oleh P ya. Tapi secara pengerjaan akan lebih cepat ya.
Karena dari pengalaman kemarin beberapa sebagian nggak selesai ya, nggak selesai worksheetnya sayang-sayang ya. Dan maka ya bagi yang merasa ada masih belum menguasai sekali worksheetnya, maka lebih menguntungkan kalau mengerjakan dengan metode cost, karena secara proses mengerjakannya dia akan lebih cepat ya, karena hitung-hitungannya lebih sederhana kalau metode cost ya. Baik, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Dan ini harus dikuasai ya untuk konsolidasi ya. Kenapa? Nanti ujiannya akan ada lagi ya. Nah, akan ada lagi ya materi konsolidasi ya. Seperti yang kemarin juga itu ya. Ditambah nanti hanya saja nanti seperti ini sekarang ya soalnya ya, ada jual beli inventory, ada jual beli aset tetap ya. Ditambah lagi yang materi selanjutnya nanti jual beli obligasi ya. Sehingga ya ini harus dikuasai. Baik, apakah ada lagi yang ditanyakan? Baik ya, kalau tidak ada ya, ini materi sudah selesai ya, materinya sudah selesai untuk intercompany yang terkait dengan aset tetap ya. Maka sekarang waktunya kalian untuk latihan ya. Sekarang waktunya kalian untuk kuis ya. Kuisnya ya saya ambilkan dari workbook saja ya. Silakan kerjakan soal nomor berapa ya. Bentar, saya closing dulu ya. Nanti saya pilihkan ya 1 atau 2 soal ya. Bentar. Ya, kita closing dulu rekamannya ya. Dan ya setelah ini